Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Salamun dan juga Ibu Mirna Adianti. Di sini kelompok 4 eh, ingin mempresentasikan hasil resensi dari film yang sudah kami rangkum. Jadi kami mengambil tajuk Predator versus Prey, The Eagles Battling for Survival in Open Skies. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kesaf Rifki Muhammad dengan NIM 166251013 dari Prodi Teknik Elektro. Dan berikut anggota-anggota nama-nama mahasiswa di kelompok 4. Jadi, identitas film ini dengan judul Predator vs. Prey dengan jenis dokumenter alam yang diproduksi oleh Wild Habitat Nature Documentaries yang berbahasa Inggris dengan durasi kurang atau lebih dari 60 menit yang dipublish tahun 2023. Baik di sini. Saya bertugas untuk menceritakan sinopsis dari film dokumenter yang telah kami sajikan, yakni Predator versus Prey, The Eagles Battle for Survival in Open Skies. Jadi, film ini mengisahkan perjalanan seekor elang laut ekor putih muda di alam liar Skandinavia. Dari menetas hingga belajar terbang, ia harus menghadapi cuaca ekstrim, kelaparan, dan persaingan sengit dengan predator lain seperti elang, elang emas, gagak, dan rubah. Dengan bimbingan kedua induknya, elang muda belajar memahami arah angin, membaca gerakan air, serta mengasah kemampuan berburu melalui sinematografi yang memukau. Film dokumenter ini menampilkan keindahan alam sekaligus kerasnya perjuangan hidup di langit terbuka. Pada akhirnya, elang mudah tumbuh menjadi pemburu tangguh dan melanjutkan siklus kehidupan menjadi simbol keteguhan dan kebebasan. Untuk selebihnya dalam film akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ringkasan film terkait film yang kami resensikan, yaitu di mana dalam bagian pembukaan dan pengenalan habitat, film ini dibuka dengan pemandangan udara luas, pegunungan yang bersalju, dan hamparan laut yang dingin di wilayah utara Eropa. Di mana di dalam film dokumenter ini, White-tailed Sea Eagle digambarkan sebagai salah satu predator udara terbesar di dunia dengan bentang sayap mencapai 2,5 meter. Di mana elang ini menduduki puncak rantai makanan dan bergantung pada kondisi alam yang rapuh untuk bertahan hidup. Baik, pada kehidupan elang, bagian ini kamera mengikuti sepasang elang yang kembali ke sarang lama mereka di puncak pohon tinggi. Mereka bekerja sama memperkuat sarang dari ranting, salju, dan dedaunan kering. Narasi menjelaskan bahwa elang ekor putih biasanya setia pada pasangan dan lokasi yang sama setiap tahun. Pemandangan menunjukkan kerjasama, komunikasi, dan kedisiplinan luar biasa dalam menjaga wilayah mereka dari ancaman gunung lain. Selanjutnya tentang perburuan elang. Di sini nih ada elang yaitu sedang menangkap ikan dengan sayap besar dan penglihatan tajam. Elang melayang di atas danau beku mencari ikan dan burung air. Narator menjelaskan teknik serangan cepat. Elang menyelam dari ketinggian, mencengkram mangsa dengan cakar kuat, lalu terbang kembali ke pohon tinggi. Ketika mangsa sulit didapat di musim dingin, mereka juga memakan bangkai ikan atau hewan lain yang tertinggal di tepi sungai. Beberapa adegan menegangkan memperlihatkan persaingan dengan burung, gagak atau rubah yang mencoba merebut makanan. Oke, pada saat musim bertelur, ketika suhu mulai menghangat, elang betina bertelur dan keduanya bergantian menjaga. Kehidupan mereka digambarkan dengan kesetiaan jantan yang berburu, sementara betina mengerami. Kehidupan mereka tersoroti keseimbangan alam. Seperti ancaman badai, dingin ekstrim, dan predator lain dapat menghancurkan upaya bertahan hidup. Setiap hari menjadi perjuangan untuk memastikan telur tetap hangat dan aman. Untuk selanjutnya, pengembaraan dan Tuan Putri Langit. Elang betina dipaksa mandiri total saat induknya menghentikan pasokan makanan, memicu pengembaraan soliter yang berujung pada persaingan sengit di pusat sumber daya musim dingin seperti elang-elang yang lebih besar seperti elang laut. Setelah menguasai taktik mengais dan bertahan dalam keramaian, ia mengakhiri perjalanannya di pegunungan danau kaya ikan. Di sana, ia bertemu elang jantan berekor putih yang lebih tua dan menggunakan keunggulan berat badannya sebagai betina. Ia dengan berani memaksa diri berbagi mangsa. Tindakan tegas ini adalah penegasan statusnya. Menandai transisi akhir dari anakan yang bergantung menjadi predator mandiri dan berkuasa di wilayah barunya. Selanjutnya, perjalanan dan persinggahan. Elang betina muda menetap di lahan basah yang sibuk, tetapi akhirnya memutuskan untuk pindah karena terlalu banyak persaingan dari elang lain. Elang menggunakan wilayah jelajah yang cukup luas, dari 30 hingga 70 km persegi. Dan dia harus melakukan perjalanan jauh untuk menemukan wilayah baru yang belum dihuni.
Dalam perjalanannya, ia menemukan bangkai hewan yang membungkuk dan harus bersaing dengan gagak, murai, dan burung guzak untuk mendapatkan bangkai tersebut. Baik, selanjutnya pada penutup dan akhir dari film ini, di mana film ini ditutup dengan visual elang dewasa yang kembali terbang melintasi hamparan luas di habitatnya, di mana pada film dokumenter ini, narator menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut dan hutan utara sebagai habitat utama mereka, di mana elang ekor putih ini menjadi simbol keseimbangan alam, keindahan, kekuatan, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Di mana pada akhir film ini juga dijelaskan pesan yaitu seruan untuk menghormati dan melindungi kehidupan liar agar rantai alam ini tetap utuh. Selanjutnya, kelebihan pada film ini yaitu yang pertama, pemanfaatan cahaya alami secara maksimal. Penggunaan pencahayaan alami memberikan kesan realistik dan autentik terhadap suasana alam. Warna dan tekstur lingkungan terlihat akurat, terutama pada bulu elang dan lanskap bersalju. Adegan yang diambil pada golden hour atau matahari terbit dan terbenam menghasilkan visual siluet elang yang indah dan emosional. Kemudian yang kedua yaitu konten yang komprehensif dan edukatif, di mana dengan durasi sekitar 60 menit, dokumenter ini mampu menyajikan alur cerita yang kaya serta membandingkan spesies elang dari berbagai wilayah. Hal ini memperkaya pengetahuan penonton mengenai keragaman dan perilaku burung pemangsa secara global. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menyoroti isu konservasi dan keberlanjutan alam. Film ini mengangkat isu penting seperti perubahan iklim, hilangnya habitat, dan persaingan antar spesies. Pesan edukatifnya mengingatkan penonton akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan satwa liar. Selanjutnya, kekurangan pada film yang pertama, pendalaman tema terbatas. Meskipun dokumenter memperlihatkan banyak adegan perburuan dan persaingan antar burung elang, terasa kurang mengulik sisi ekologis dan dampak panjang dari perilaku tersebut. Misalnya, perubahan habitat, tekanan manusia, adaptasi spesies yang secara mendalam. Yang kedua, ketergantungan pada dramatisasi visual. Dokumenter cukup menonjolkan adegan spektakuler seperti terbang, berburu, dan persaingan. Namun, terkadang terkesan dipamerkan secara visual tanpa cukup refleksi atau konteks ilmiah yang kuat. Yang ketiga, potensi repetisi dan kurang variasi narasi. Karena fokus utamanya adalah pada satu jenis spesies, yaitu elang ekor putih, dan pola yang cukup repetitif, seperti menangkap angsa, lalu membesarkan anak, dan menghadapi musim dingin. Beberapa bagian bisa terasa monoton bagi penonton yang mencari variasi perilaku atau spesies yang lebih banyak. Selanjutnya yang keempat, keterbatasan data atau referensi ilmiah eksplisit. Dokumenter tampaknya lebih bersifat populer atau visual, dan mungkin kurang menyertakan data penelitian terbaru atau diskusi kritis tentang konservasi atau ancaman yang dihadapi spesies tersebut dari manusia. Dan yang terakhir, narasi yang kurang mendalam bagi penonton ahli. Bagi penonton yang sudah familiar dengan dokumenter alam atau spesialis burung pemangsa, narasi yang disajikan bisa terasa cukup permulaan dan tidak menambah banyak hal baru secara ilmiah. Oke, selanjutnya kita masuki kesimpulan dari resensi film yang kita pakai, yakni Predator versus Prey, The Eagles Battling for Survival in Open Skies, merupakan dokumenter alam yang memukau, baik secara visual maupun pesan dan juga moralnya. Film ini menggambarkan mengenai keseimbangan antar keindahan dan juga kekejaman alam, serta menegaskan pentingnya adaptasi dan ketahanan hidup bagi setiap makhluk. Bagi mahasiswa Universitas Airlangga, film ini menjadi sumber pembelajaran yang menarik mengenai perilaku hewan, ekologi, dan hubungan antara predator dan mangsanya dalam sistem alam yang seimbang. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai film dokumenter yang kami angkat dari kelompok 4 Biodastika. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.